والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati ketua masjid beserta jajaran para tokoh, para alim ulama yang mama, bil khusus kepada anak-anak kita. Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah, dan teristimewa kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayah, anda, bundokan kaum yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada subuh ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, beribadah ke rumah Allah. Semoga ayah, semoga bunda, hati yang selalu terpanggil beribadah ke rumah Allah, yang lagi sakit semoga Allah angkat penyakitnya, yang lagi sempit rezekinya Allah lapangkan rezekinya, yang belum tercapai hajatnya Allah sampaikan hajatnya di bulan Ramadan. Kalaupun kita wafat, semoga Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Buat anak-anak Ustaz, wajan memakan jauh cabut beli doang, agak cabut beli doang. Ayah, bunda yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah ada kajian menarik pada subuh ini yang mau saya sampaikan tentang kebenaran Al-Quran. Kenapa bulan Ramadan juga disebut dengan bulan Syahidul Syukur, atau di hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam? Jawabannya semuanya ada pada ayat. Apa maksudnya? Ketika firman Tuhan ini turun, hari apa, yang dilaluinya apa, siangkah, malamkah, siapa yang menerima, maka ada keistimewaan baginya dan statusnya pun berubah. Apa maksudnya Ustaz? Ketika Al-Quran ini turun melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril pun berubah status. Ada keistimewaan dari malaikat Jibril dari malaikat-malaikat lain. Apa statusnya malaikat Jibril? Sayyidul al-Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Tak jawab. Cabut beli 200 doang. Ketika Al-Quran ini turun di hari Jumat, maka hari Jumat itu berubah statusnya, ayahanda. Apa statusnya hari Jumat? Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari. Ada keistimewaan di hari Jumat. Doa yang makbul, terjadinya nanti hari kiamat di hari Jumat. Ketika Al-Quran ini turun melalui malaikat Jibril, turunnya di hari Jumat, turunnya di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan pun berubah statusnya. Ada keistimewaan di bulan Ramadan, yaitu bulan Syahidul Syuhur, tuannya para bulan.
Di bulan Ramadan disebut juga dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dilipat gandakan amal ibadah. Ketika Al-Quran turun melalui malaikat Jibril, turunnya di hari Jumat, turunnya di bulan Ramadan, turunnya pada malam hari, maka malam itu berubah statusnya menjadi malam Lailatul Qadar. Ada keistimewaan di malam Lailatul Qadar tersebut. Mereka yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, mereka seperti beribadah kurang lebih 84 tahun atau lebih baik dari 1000 bulan. Dan ketika Al-Quran ini turun melalui malaikat Jibril, turunnya di hari Jumat, turunnya di bulan Ramadan, turunnya pada malam hari, diterima oleh baginda Rasulullah SAW, maka status baginda ini berubah. Apa statusnya baginda Rasul? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan pemimpinnya para rasul. Ayah, bunda, ketika 1 bulan kemarin menjelang Ramadan, saya melakukan safari dakwah Tarhib Ramadan kurang lebih 24 hari, dari Makassar ke Batam, ke Jakarta, Bandung, ke Malang. Saya tutup perjalanan saya itu ke Denpasar Bali. Di Denpasar Bali ada nama musola sadar. Kalau di Bali itu ayahanda bunda, lebih besar musola ketimbang masjid. Karena mengurus surat izin masjid ini lebih susah. Musola pun susah, tapi lebih susah mengurus surat izin masjid ini. Maka musola di Bali itu besar-besar. Musola sadar di Bali itu lebih besar dari masjid kita ini. Itu besarnya musola. Lalu ada orang 2 agama Hindu yang ingin masuk Islam. Pertanyaannya luar biasa ayahanda. 5 pertanyaannya, 4 saya benarkan, 1 tidak saya benarkan. Apa kata beliau? Pak Ustadz, sebelum saya masuk Islam, tolong yakinkan saya Pak Ustadz, kuatkan saya Pak Ustadz, karena saya ingin masuk Islam. Kalau saya masuk Islam, ada 3 hal yang berat dalam hidup saya. Yang pertama, saya tidak lagi diakui oleh orang tua saya sebagai anak. Yang kedua, kalau saya masuk Islam Pak Ustadz, saya tidak ada lagi hak harta keluarga saya. Yang ketiga, kalau saya masuk Islam Pak Ustadz, maka saya dicampakkan dari kaum saya, dari keluarga saya. Tolong kuatkan saya Pak Ustadz. Lalu saya tanya ayahanda bunda, abang masuk Islam ini motivasinya apa? Apa faktor abang masuk Islam? Jawabannya cuma satu, azan. Suara azan ini yang menyebabkan salah satunya dia ingin masuk Islam. Kenapa suara azan? Setiap azan berkumandang, hatinya merasa damai, hatinya merasa tentram, hatinya merasa tenang. Bahkan kadang-kadang air matanya menetes mendengarkan suara azan ayahanda. Maka dia bertanya, tolong kuatkan saya Pak Ustaz. Sudah hampir 4 tahun saya mencari kebenaran ini Pak Ustaz. Apa yang dipertanyakan ayahanda bunda? Yang sering yang saya debatkan di YouTube. Ada di YouTube itu namanya Edis TV. Ini kalau ketemu dengan channel Edis TV itu hati-hati ayahanda. Dulu dia orang Kristen, lalu masuk Islam mu'alaf, sekarang kembali Kristen. Dia selalu menghina agama Islam. Dia selalu melecehkan baginda Rasulullah SAW. Maka hati-hati ketemu dengan channel Edis TV. Pernah diluruskan oleh Ustadz Felix Xiao, Ustadz-Ustadz lain. Apa yang ditanyakan? Yang pertama yang ditanyakan apa? Pak Ustadz, benarkah Muhammad? Kalau kita panggilnya Nabi Muhammad SAW, kalau dia panggilnya Muhammad saja. Pak Ustadz, benarkah Muhammad itu tidak pandai membaca? Saya jawab, benar saya. Benarkah Muhammad itu tidak pandai menulis? Benar. Benarkah Muhammad itu istrinya banyak? Benar.
Benarkah Muhammad itu salah satu panglima perang? Benar. Benarkah Muhammad itu dukun, tabib? Tidak sih. Dari 4 yang ditanyakan, dari 5 yang ditanyakan, 4 yang benar. Lalu dia bertanya lagi, kalau memang Muhammad itu tak pandai membaca Pak Ustadz, kalau memang Muhammad itu tak pandai menulis Pak Ustadz, saya ingat dengan sifatnya Muhammad. Yang pertama itu sidik, jujur. Yang kedua itu amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga itu tabir, menyampaikan. Yang keempat itu fatonah, cerdas. Apa kata beliau? Kalau memang Muhammad itu tidak pandai membaca, di mana letak kecerdasan Muhammad? Bayangkan. Jadi kalau ketemu kita dengan pertanyaan yang seperti ini, maka kita harus bisa menjawab. Kalau tidak, habis kita diejek-ejek. Apa jawabannya? Kenapa Muhammad tak pandai membaca? Di mana letak kecerdasan baginda Rasulullah SAW? Ketika firman Tuhan dibacakan ke dada baginda Rasul, menggigil baginda Rasulullah SAW menerima. Iqra, baca. Menggigil baginda Rasul menerima. Pendek cerita, ketika firman Tuhan berikutnya turun, surat ayat turun, diterima oleh baginda Rasul, dibacakan ke dada baginda Rasulullah SAW, maka ketika itu Rasulullah langsung paham dengan firman Tuhan. Rasulullah tahu asbabun nuzul ayat ini, apa sebab ayat ini turun. Ketika firman Tuhan ini turun melalui malaikat Jibril, dibacakan ke dada baginda Rasul, dan ketika itu disampaikan dengan lisan Rasulullah kepada para sahabat, kepada para kaum muslimin ketika itu. Karena para sahabat tidak secerdas baginda Rasul, karena para sahabat tidak sepintar baginda Rasul, maka ketika firman Tuhan ini dibacakan dengan lisannya baginda Rasul, maka dicatatlah di pelepah kurma, dicatatlah di kulit onta. Kenapa? Karena para sahabat takut lupa. Tapi Rasulullah SAW sampai wafatnya baginda Rasul tidak pernah lupa dengan Al-Quran. Itulah salah satu kecerdasan baginda Rasul. Para sahabat betapa pintarnya, betapa cerdasnya, karena beliau tidak bisa menandingi kecerdasan baginda Rasul, takut lupa dengan firman Tuhan, maka dicatatlah di pelepah. Lalu pertanyaannya, Pak Ustaz, kenapa Muhammad tidak pandai membaca? Kenapa Muhammad tidak pandai menulis? Lihat dalam kitab Kharibul Ulum. Abang kalau tidak tahu kitab bisa sampaikan sini. Kalaulah Muhammad SAW diilhamkan oleh Allah, beliau pandai membaca, beliau pandai menulis, maka diragukan kenabian Muhammad SAW. Setiap firman Tuhan yang keluar dari lisannya akan dilakukan oleh orang kafir. Apa kata orang kafir? Muhammad itu pembohong. Apa kata orang munafik? Muhammad itu suka mengada-ngada. Sedangkan beliau tak pandai membaca saja, firman Tuhan yang keluar dari lisannya baginda Rasul diragukan oleh orang kafir. Lalu dia bertanya lagi, Pak Ustaz, kalau memang Al-Quran ini adalah firman Tuhan, bagaimana cara saya membuktikan? Bisa tak Pak Ustaz buktikan Al-Quran ini benar firman Tuhan? Bisa saja. Abang mau bukti berapa? Saya bisa menyebutkan di akhir zaman ini 70 bukti secara ilmiah Al-Quran ini adalah benar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, ayahanda punduk, kenapa Al-Quran ini dikatakan kitab suci? Kalau saya mohon maaf, Taurat, Zabur, Injil, saya tak berani mengatakan itu kitab suci. Walaupun Al-Quran, Zabur, Injil itu wajib kita imani, tapi pada hakikatnya sekarang saya tidak berani mengatakan kitab suci. Beda dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini dikatakan kitab suci? Karena dia murni firman Tuhan. Kalaulah tidak murni, kalau tidak ini adalah firman Tuhan, maka kertas ini kertas biasa ayat. Ini kertas biasa. Tapi karena ada firman Tuhan, maka kertas ini bisa dikatakan suci. Lalu
bagaimana Ustaz mengatakan kitab Injil itu tidak dikatakan suci? Karena dalam kitab Injil bukan Tuhan saja yang berfirman dalam, ada perkataan sahabat, ada perkataan Nabi Isa alaihissalam, ada perkataan Yohanes. Lalu pertanyaannya, di mana letak kesucian kitab Injil itu sekarang? Karena ada perkataan manusia, beda dengan Al-Quran sini. Al-Quran ini tidak ada satupun perkataan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah murni firman Tuhan. Lalu bagaimana cara membuktikannya Pak Ustaz? Kalau benar Al-Quran ini benar-benar adalah murni firman Tuhan, saya bacakan satu ayat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaganya. Apa maksudnya sebenarnya? Apa kalau ingin mencari penghafal Al-Quran, tak usah gelar profesor, tak usah gelar doktor. Bahkan di Indonesia sudah ditemukan seorang anak yang divonis oleh dokter otaknya ini lumpuh. 2016 ada seorang anak divonis oleh dokter otaknya lumpuh, berjalan tak sempurna, berkata pun terpatah-patah, jemari-jemarinya tak bergerak dengan sempurna. Siapa namanya? Najah. Najah adalah anak yang divonis oleh dokter otaknya lumpuh, tapi karena kemurnian Al-Quran ini adalah benar firman Tuhan, maka dia bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Tapi mohon maaf saya bilang, coba cari sampai sekarang. Jangankan anak yang otak lumpuh, jangankan taman SD yang profesor sekalipun gelarnya, cari orang yang sampai detik ini yang bisa menghafal Taurat, yang bisa menghafal Zabur, yang bisa menghafal Injil. Tak ada satupun orang yang bisa menghafal. Beda dengan Al-Quran. Itu salah satu bukti ilmiah. Lalu saya bilang, abang pengen tahu buktinya? Di akhir zaman ini yang banyak menemukan tentang kemurnian Al-Quran bukan orang Islam, ayah. Bukan orang Islam pun. Siapa yang menemukan? Orang kafir. Tahun 2006 ada orang Amerika yang ingin mencari kebenaran firman Tuhan. Dia temukan di Samudra Pasifik tak menyatunya air asin dengan air tawar. Yang menemukan orang kafir, Allah abadikan dalam surat Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Tak menyatunya air asin dengan air tawar, ada dinding pemisah, ditemukan oleh orang kafir. Bayangkan, ini bukti lagi di akhir zaman ini saja. Ada orang Inggris tahun 2008 namanya Johnson. Dia menyelam ke bawah dasar laut di Samudra Pasifik lebih dari 10.000 meter ke bawah. Ternyata apa ayahanda bunda? Dia menyelam ke bawah dasar laut. Di bawah dasar laut itu dia temukan sungai. Tidak masuk dengan logika, ayah. Di bawah dasar laut ada sungai yang mengalir. Di atasnya asin, di bawahnya tawar. Allah abadikan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-53. Ketika dia menemukan kebenaran firman Tuhan, maka ketika itu dia mengucapkan kalimat syahadat. Pertanyaannya, pernahkah Rasulullah SAW, saya bilang, seumur hidupnya dia berlayar ke Samudra Pasifik? Lah, tidak. Pernahkah Rasulullah semasa hidupnya menyelam ke bawah dasar laut? Tidak. Dari mana Allah tahu? Dari mana Rasulullah SAW tahunya? Kalau bukanlah ini adalah salah satu firman Tuhan, saya bilang. Abang ingin tahu lagi, saya bilang, firman Tuhan ini yang menemukan orang kafir. Coba lihat dalam surat At-Tur ayat yang ke-26. Dalam surat At-Tur ayat yang ke-26, di Samudra Atlantik ditemukan oleh orang Ceko, ditemukan oleh orang Belanda. Di bawah dasar laut tersebut ada api yang berkobar, ada api yang menyala-nyala. Tidak masuk dengan logika, ayahanda bunda. Di bawah dasar laut ada api yang menyala. Allah abadikan dalam surat At-Tur ayat yang ke-26, api ini menjadi api yang abadi sampai hari kiamat. Bayangkan. Dan ketika itu ayahanda bunda, dia diam dengan 1000 bahasa.
Akhir-akhir cerita apa katanya? Pak Ustadz, kenapa yang saya tahu agama Islam ini adalah agama teroris? Itu yang saya tahu. Yang saya tahu agama Islam ini adalah agama radikal, agama yang suka berperang. Benarkah Rasulullah pernah memimpin perang? Pernah sih. Kenapa Pak Ustaz? Saya bilang, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, beliau dihina, beliau tidak marah. Beliau diludahi, beliau tidak marah. Beliau ditimpuk pakai batu berdarah tipis matanya, beliau tidak marah. Tapi ketika agama Allah yang dihina, Allah yang dihina, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan peperangan bagi mereka. Ketika dirinya dihina, beliau tidak marah. Diludahi, beliau tidak marah. Tapi ketika Allah yang dihina, maka beliaulah orang yang pertama yang akan memerangi orang-orang kafir tersebut. Maka ketika Umar bin Khattab memeluk agama Islam, maka Umar bin Khattab lah orang yang pertama yang bersumpah yang akan selalu menjadi perisainya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dan oleh karena itu ayah, bunda yang dimuliakan oleh Allah, saya adalah salah satu orang yang mengempanyekan, yang merumuskan bersama-sama, yaitu tentang Smart Surau yang dihimpun oleh Bapak Wali Kota. Dulu waktu kecil-kecil kami di Nanggalo itu, kalau umurnya sama dengan saya 43 tahun sekarang, kami dulu sekolah liburnya itu jauh 1 jauh 2. Jauh 1 kami liburnya 1 bulan. Dibawa oleh orang tua kami, sholat subuh tuh duduk di Nanggalo tuh, di Padang Dalam tuh ada namanya Surau Nailul Sa'adah. Sekarang sudah menjadi masjid. Dibawa oleh orang tua kami sholat subuh. Yang kami temukan apa dong? Yang kami temukan anak-anak laki-laki awak lalu menjadi surau. Bahkan saya rindu seperti itu ayahanda. Kembalikan anak-anak kita ke surau. Di surau, di masjid, di musala bukan saja mengaji, tapi mengkaji, ada aktivitas. Mau basileh kah, mau apakah, hidupkan. Smart Surau ini tidak akan pernah berhasil kalau tidak didukung oleh orang tua. Hari-hari biasa, ketika saya mengisi kajian subuh, jangan marah ayah, jangan marah dulu, demi Allah saya cinta dengan ayah. Ketika saya mengisi kajian-kajian subuh, anaknya diantarkan ke masjid, sampai depan masjid anak disuruh sholat, bapaknya pulang. Ini banyak saya temukan. Kalau ibunya yang mengantarkan sholat subuh ke masjid, anak disuruh sholat, ibu pulang, masih bisa otak saya ini positif. Kenapa? Oh, bisa jadi ibunya datang bulan. Tapi kalau seorang ayah setiap hari mengantarkan anaknya sholat subuh ke masjid, anak disuruh sholat, bapaknya pulang, maka ada bapaknya datang bulan. Ini pertanyaan besar dalam saya. Bagaimana anak ini nanti yang akan bisa menyolatkan kita? Karena sudah banyak kita temukan di lapangan. Ada orang tuanya meninggal dunia, anak tidak bisa menyolatkan ayah. Anaknya tidak bisa memimpin doa, bunda. Saya tanya, ini anaknya mana? Saya, Pak Ustaz, kamu sini, nak. Kamu sini. Kamu yang menyolatkan, kamu yang menjadi imam, nak. Apa kata anak? Mohon maaf, Pak Ustaz, aku tidak bisa menyolatkan doa, Allah sakit, ayah. Jangan dikatakan kita meninggal dunia, kita tidak tahu anak kita yang tidak menyolatkan, kita tahu. Pada hari itu kita tahu siapa yang sayang. Ketika hari itu kita tahu siapa orang munafik. Ketika itu kita tahu siapa yang cinta. Kita tahu ayah Adam. Maka didiklah anak kita dari sekarang. Nih, 5 hari yang lalu ayah dibebas. Jangan sampai terjadi seperti tahun kemarin. Anak SMP kelas 2 mengiring celurit panjangnya lebih dari 2 meter. Pertama
Pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab? Anak kelas 2 SMP ayah. Kalau ditekankan kepada anak-anak kita, nah jam 11 paling lama kau harus ada di rumah, nah. Sampaikan kepada anak-anak kita. Nanti kalau terjadi korban, dia luka apa segala macamnya, disalahkan siapa? Ujung-ujungnya polisi yang disalahkan. Oh di situ lah ada polisi mah apa di padiaje, nyok aja ada polisi jatuhan awak polisi yoda disalahkan. Susah. Makanya tidak akan pernah berhasil smart surau ini kalau tidak didukung oleh orang tua. Tidak akan pernah berhasil ayah bunda. Orang di luar agama Islam saja mengkaji tentang Al-Quran. Makanya di akhir zaman ini banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Di Inggris itu sudah dirayakan 1 Ramadan. Wali kotanya orang Islam. Banyak orang sekarang berbondong-bondong masuk Islam ayah anda. Walaupun musuh Islam itu juga banyak. Sebanyak-banyak orang masuk Islam, musuh Islam itu juga banyak. Tapi yang anehnya, kenapa kita yang lahir dari Islam, orang tua kita Islam, bapak kita Islam, jauh anak-anak kita dari masjid, dari musola. Kadang-kadang sudah capek mulut ini, kadang-kadang saya sindir saja. Setiap kajian maghrib itu ayah bunda di hari-hari biasa yang ada apa-apa ibu-ibu dan matahari dan kukuanan. Anak-anak kita tak. Kok anak-anak kok mohon maaf, kalau tidak ada tugas dari sekolah ini akan ada risiko. Kemarin Jumat kemarin, ketika saya mengisi kajian subuh di Masjid Raya Ampel, saya tanya, ini anak-anak kita kemana? Kalau Jumat libur Pak Ustaz, saya tanya balik. Memang kalau Jumat kok libur anak-anak awak pesantren memang libur hanya sholat aja. Sekarang boleh nggak saya balikkan pertanyaannya? Seandainya Allah tuh libur nu magi orang sakibah gitu. Ani jawab celetuk oleh mama tuh, anak kami itu tujuh lagi tak Pak Ustaz. Allahu Akbar. Masih dibela saja ayah anda. Nggak nyesel dia ngomong begitu. Biarlah dari kini awak menangis menyuruh sholat, ketimbang nanti telat ayah anda bunda. Karena anak ini nanti bisa menjadi musuh bagi kita. Bisa jadi musuh. Maka dan oleh karena ini saya cuma bisa menghimbau kepada ayah, kepada bunda, yuk jangan di bulan Ramadan saja anak-anak kita ke surau masjid. Di hari-hari biasa hidupkan. Karena smart surau itu ada juga yang namanya remaja masjid reborn. Remaja masjid reborn ini hidupkan kegiatan-kegiatan, bukan mengaji saja, bukan ceramah saja. Adakan aktivitas-aktivitas lain. Hidupkan cahaya-cahaya Allah, hidupkan Ismail Allah, hidupkan Fatimah Allah. Semoga pada subuh hari ini anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Dan kita juga sebagai orang tua, yuk anak kita suruh sholat, kita sholat. Anak kita antarkan ke masjid, kita setidaknya sholat ke masjid. Jangan anak sih disuruh sholat awal indah. Oh namanya tungki yang membawa berapa. Bahkan nanti dibalikan, ayah sana sholat dan ayah suruh sholat. Repot nanti kita ayah anak. Semoga pada subuh ini ayat bunda selalu dirindukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.